Selamat pagi para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan kembali dengan cerita bagi Anda. Pada pagi hari ini saya mau bercerita tentang uang. Menurut Anda mana yang benar? Apakah uang itu sumber segala kejahatan? Setujukah Anda tentang hal ini? Pertama kali kita mau lihat dulu mana yang benar menurut Anda. Apakah uang itu untuk hidup atau hidup itu untuk uang? Mana yang benar? Uang memang kita butuhkan untuk hidup. Tetapi hidup itu bukan untuk uang. Hidup itu untuk segala macam. Jadi yang benar memang uang untuk hidup, tetapi hidup bukan untuk uang. Kemudian uang adalah segala-galanya. Segala-galanya butuh uang. Uang bukan segala-galanya. Tetapi memang segala-galanya membutuhkan uang. Berbicara mengenai uang, kita juga berbicara mengenai tingkat kesejahteraan. Untuk manusia golongan ekonomi di bawah, itu mereka akan berpikir hari ini saya makan atau tidak. Begitu mendapat makanan, bersyukur, terima kasih. Tetapi pada saat ekonominya meningkat, maka dia akan berpikir hari ini saya makan apa ya? Makan ayam atau makan sate kambing? Perekonomiannya sudah meningkat. Dan yang ketiga, dia semakin meningkat lagi, dia akan berpikir, kita mau makan di mana? Di restoran A atau di restoran B? Dan pada tingkat yang tertinggi, dia akan berpikir, hari ini saya mau makan siapa? Saya mau caplok perusahaan yang mana? Karena dia sudah semakin kaya, sudah semakin besar. Sekarang kita lihat kalau orang miskin. Orang miskin itu punya berbagai masalah karena mereka mungkin tidak punya uang. Apalagi pada saat zaman pandemi COVID-19 ini, banyak PHK yang terjadi di mana-mana. Ini merupakan masalah perekonomian buat kita semua. Dan karena banyak yang tidak mendapat pekerjaan, sedangkan semua perut butuh makan, maka mereka terpaksa mengambil jalan pintas. Menodong, mencuri, membuat kejahatan. Karena kalau tidak mereka akan berpikir, nanti bagaimana kehidupan anak saya? Apakah mereka akan hidup di pinggir jalan, kelaparan? Ini yang menjadi pedoman pemikiran buat kita semua masalah orang miskin. Bagaimana dengan masalah orang kaya? Apakah mereka punya masalah? Punya juga. Masalah orang kaya yang uangnya sudah banyak, mereka akan tetap berpikir bagaimana saya mencari uang agar lebih kaya lagi. Agar lebih banyak lagi harta saya. Atau ada juga pengusaha yang berpikir, wah saya banyak uang. Jadi saya mau kawin dan kawin lagi. Ada juga yang mengatakan saya orang kaya, saya menguasai segala-galanya, sehingga jadi kesombongan. Sehingga dia menekan orang lain, menganggap orang lain tidak ada harganya. Bagi saya yang terpenting adalah harta kekayaan, mobil mewah, gedung, dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah buat orang kaya. Tetapi kalau kita tidak punya uang, ini juga berbahaya juga. Karena kalau buat orang kaya, maaf, kita bisa lihat bahwa orang kaya juga bermanfaat. Mereka bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang miskin bisa memberikan donasi, sumbangan yang sangat bermanfaat buat orang-orang miskin. Jadi, uang itu sebenarnya dalam hal ini buat orang kaya tidak berdosa punya uang. Asal mereka mau digunakan untuk kebaikan, untuk membantu orang lain. Jadi, kalau ditanya, apakah Anda mau punya uang? Mau. Punya uang salah atau tidak?
Karena ada yang menganggap uang itu sumber segala malapetaka, sumber segala kejahatan. Apakah benar dengan demikian? Jawabannya tidak. Ya. Karena sebenarnya tidak punya uang juga saya bisa berbuat kejahatan karena perut lapar. Jadi uang itu pada prinsipnya bersifat netral. Dia tidak positif, dia tidak negatif. Yang salah itu adalah bukannya uang, tapi orangnya yang cinta uang, yang mau menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Bagi orang ini, sila yang pertama adalah keuangan yang maha kuasa. Inilah yang salah. Inilah yang orang yang tidak pernah merasa cukup. Keserakahan yang ada dalam pikirannya. Bagaimana saya membuat uang saya tambah banyak? Keserakahan ini, Andy Stanley mengatakan sebenarnya bukanlah persoalan keuangan. Ini adalah sebuah persoalan hati yang ada di dalam orang itu. Robert Kiyosaki mengatakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masalahnya bukan pada jumlah harta, tetapi pada pola pikir, mindset orang itu. Mindset yang harus diubah lebih dulu. Karena ada orang yang bermental kaya, tapi ada juga orang yang bermental miskin. Orang yang bermental kaya, mereka mengatakan, saya harus sukses. Orang yang bermental miskin, sukses itu nggak penting, rezeki dari Tuhan. Orang kaya bertanggung jawab. Orang miskin itu selalu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Orang kaya menginvestasikan uangnya, berpikir jangka panjang. Orang miskin menghabiskan uangnya. Orang kaya senang membaca, senang belajar. Orang miskin males-malesan, menolak untuk belajar. Orang kaya memperhatikan masa depan. Orang miskin, udah nikmati saja hidup, nggak bisa move on dari masa lalu. Orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Orang kaya merangkul perubahan, orang miskin takut dengan perubahan. Orang kaya memberikan pujian, menghargai orang lain. Orang miskin bisanya hanya mengkritik. Orang kaya membeli waktu, dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang miskin membuang-buang waktu. Orang kaya memecahkan masalah. Orang miskin menyebabkan banyak terjadinya masalah. Orang kaya punya beberapa aliran pendapatan penghasilan. Orang miskin hanya punya satu. Orang kaya didorong oleh tujuan. Orang miskin didorong oleh kebutuhan, oleh pekerjaan. Jadi Anda mau kaya atau miskin? Maksudnya bermental kaya atau bermental miskin? Tidak punya uang, kita bisa berbuat jahat. Punya uang, kita bisa berbuat baik untuk menolong orang lain. Jadi uang bukan sumber segala kejahatan. Uang netral. Yang salah adalah cinta uang. Marilah kita bermental kaya, mencari uang dan gunakan demi kebaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.